Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sore itu angin bertiup pelan, menyapu lembut dedaunan jati yang menggantung lesu di halaman rumah reot milik Bu Rukiah. Rumah itu berdiri di ujung desa, jauh dari jalan utama, tepat di dekat kebun pisang yang tumbuh liar dan semak belukar yang tak pernah dirawat. Dindingnya dari papan kayu tua yang sudah mulai lapuk dimakan waktu. Atapnya dari seng berkarat yang sering bocor saat hujan datang. Tapi di balik kesederhanaan itu, rumah kecil itu menyimpan hangatnya cinta, terutama antara seorang ibu dan anak perempuan satu-satunya. Bu Rukiah adalah perempuan berusia 32 tahun. Tubuhnya kurus karena kerja keras dan hidup yang penuh kekurangan. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari ayam jantan, menimba air dari sumur, menanak nasi di tungku tanah liat, dan menyiapkan bekal untuk anak gadis kecilnya, Manda. Perempuan itu tidak pernah mengeluh. Meski kedua tangannya mulai kasar karena terlalu sering mengangkat ember, mencuci pakaian orang lain, dan mengolah singkong untuk dijual di pasar. Ia hanya ingin satu hal, Manda bisa tumbuh sehat dan bersekolah tanpa merasa kekurangan kasih sayang. Manda, gadis berusia 9 tahun, adalah segalanya bagi Bu Rukiah. Sejak suaminya, Pak Yanto, meninggal dunia setahun lalu karena kecelakaan truk saat mengantar barang logistik keluar kota. Hidup Rukiah seolah hancur, tapi Manda menjadi cahaya kecil di tengah kegelapan hidupnya. Wajah anak itu mirip sekali dengan almarhum suaminya. Matanya bulat, senyumnya manis, dan rambutnya lurus hitam pekat. Manda anak pendiam, tapi manis dan penurut. Ia tidak pernah menuntut, tidak pernah merengek, meminta sesuatu. Bahkan kalau Rukiah hanya mampu memberikan nasi dan garam, Manda tetap tersenyum dan berkata, "Yang penting bisa makan bareng ibu." Hari-hari mereka diisi dengan rutinitas sederhana. Setiap pagi Rukiah akan mengantar Manda ke sekolah yang jaraknya hampir 2 kilometer dengan berjalan kaki. Sepatu Manda sudah usang, bagian tumitnya berlubang, tapi ia selalu merawatnya, seolah itu sepatu baru. Di jalan mereka sering bersenda gurau atau sekedar berbicara tentang hal-hal kecil. Tidak punya banyak uang, tapi ia selalu menekankan pentingnya bersyukur dan bersikap baik pada orang lain. Manda harus jadi anak yang baik ya, meskipun kita nggak punya apa-apa, tapi kalau hati kita bersih, insya Allah hidup kita dijaga Tuhan, kata Rukiah suatu pagi sambil membetulkan kancing baju seragam Manda yang mulai longgar. "Iya Bu, Manda janji jadi anak baik, biar ayah di surga juga senang," jawab Manda sambil tersenyum. Selepas mengantar anaknya, Rukiah biasanya melanjutkan hari dengan mengunjungi rumah-rumah warga yang memakai jasanya untuk mencuci. Ia membawa ember besar dan sabun colek dari rumah. Terkadang ada yang menyuruhnya menyapu pekarangan atau membantu mengupas singkong. Bayarannya tak seberapa, kadang hanya 15.000 atau sekantong beras. Tapi Rukiah menerimanya dengan lapang dada. Saat pulang ia singgah ke kebun belakang rumah untuk mengambil daun singkong atau mencari sisa-sisa kayu bakar. Hidup miskin membuatnya terbiasa bertahan dengan segala cara, tanpa harus mencuri atau meminta-minta. Namun begitu, hidup di desa tak selalu ramah.
Ada saja tetangga yang berbisik-bisik melihat Ruqyah. Ada yang bilang suaminya meninggal karena karma. Ada pula yang menyebut anaknya sebagai anak sial, pembawa kutukan. Karena sejak Yanto tiada, banyak musibah terjadi di desa. Ruqyah tahu dan telinganya sering menangkap desas-desus itu, tapi ia memilih diam. Yakin waktu akan membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Baginya yang penting sekarang adalah menjaga Manda agar tetap tumbuh dengan hati yang bersih. Malam harinya setelah segala pekerjaan selesai, Ruqyah dan Manda duduk di tikar anyaman pandan di ruang tengah. Lampu minyak kecil menyala redup. Kadang mereka membaca buku pelajaran sekolah, kadang bercerita. Ruqyah akan membacakan dongeng-dongeng klasik atau kisah Nabi yang ia hafal. Dari kecil Manda selalu antusias. Matanya berbinar setiap kali Ruqyah mengubah suaranya menjadi tokoh-tokoh dongeng. Bu, kalau Manda udah gede, Manda pengen jadi guru, biar bisa ngajarin anak-anak yang gak bisa sekolah kayak ibu. Katanya suatu malam. Ruqyah memeluk anak itu erat, menahan haru. Ia tahu hidup mungkin tak akan mudah, tapi setidaknya Manda punya harapan. Dan harapan itulah yang selama ini jadi alasan. Ia bangun pagi bekerja, sampai tubuhnya remuk, dan tetap tersenyum meski dunia seakan tak adil. Hari terus berganti, di tengah kesederhanaan hidup, Ruqyah dan Manda tetap berjalan. Mereka punya kebun kecil di belakang rumah dengan satu pohon jambu air yang Manda tanam bersama almarhum ayahnya dulu. Di bawah pohon itu, Manda sering bermain boneka dari kain bekas atau menggambar bunga di tanah dengan ranting pohon. Tempat itu jadi sudut favoritnya. Tempat itu merasa tenang, seolah ayahnya masih ada dan ikut menemaninya bermain. Desa mereka tinggal sebenarnya tak jauh dari kota, tapi mereka terasing. Warganya konservatif, suka ikut campur, dan banyak yang percaya tahayul. Di desa ini, siapa yang miskin dianggap tak layak bicara. Dan perempuan janda seperti Ruqyah, meski tak pernah berbuat salah, sering jadi sasaran cibiran. Tapi Ruqyah tak peduli, ia hanya ingin anaknya bahagia. Sore itu Ruqyah dan Manda duduk di beranda rumah. Langit oranye keemasan, burung-burung pulang ke sarang. Ruqyah mengelus rambut anaknya perlahan, sementara Manda memeluk boneka lusuh pemberian ayahnya. Tak ada kata-kata yang keluar, tapi dalam diam itu, cinta mereka begitu kuat, seperti doa yang tak pernah putus dari hati seorang ibu yang rela kehilangan segalanya demi kebahagiaan anaknya. Mereka tak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan luka yang lebih dalam dari sekedar kemiskinan. Tapi untuk hari itu, hanya hari itu, semuanya masih damai, masih tenang, dan masih terasa seperti rumah yang sebenarnya. Pagi itu Ruqyah seperti biasa menggendeng tangan Manda menuju sekolah mereka, melewati gang kecil yang masih becek oleh hujan semalam. Ruqyah masih sempat menyisipkan sepotong singkong rebus ke dalam tas kecil anaknya sebagai bekal. Makanya jangan buru-buru ya nak, bisik Ruqyah sambil mencium kening anaknya. Manda hanya mengangguk pelan, senyumannya tampak lesu dan tatapannya seperti menyimpan sesuatu yang belum ia ceritakan. Ruqyah sempat curiga, tapi ia pikir mungkin anaknya hanya lelah. Setelah sampai gerbang sekolah, Manda masuk dengan langkah gontai. Dan Ruqyah pun beranjak pergi untuk mulai mencuci di rumah Bu Charmin, langganannya, yang tinggal di tengah desa. Di halaman sekolah, Manda langsung merasakan suasana yang berbeda. Beberapa anak menatapnya sambil tertawa cekikikan. Ada yang menutup hidung, ada yang berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah sepatunya yang sobek. Tapi yang paling menusuk adalah suara dari seorang anak lelaki, tamah, yang memang terkenal jahil
dan suka mencari gara-gara. "Hai, itu anak miskin, sepatunya kayak mau copot," teriak Tama diikuti tawa teman-teman lainnya. Manda berhenti berjalan, tangannya gemetar memegang tas. Matanya mulai basah, tapi ia menunduk, mencoba tak menunjukkan bahwa hatinya baru saja sobek. Tak cukup sampai di situ, saat istirahat, ketika Manda duduk sendiri memakan singkong rebusnya di bawah pohon mangga di pojok sekolah, 3 anak perempuan menghampirinya. Salah satunya Rani, anak dari Bu Arti, seorang ibu yang sering menggosip di warung depan masjid. "Kata ibuku, kamu itu anak haram," ujar Rani tiba-tiba dengan nada sengit. Manda terkejut, matanya membesar dan nafasnya tercekat. "Apa maksudnya?" "Katanya, ibumu dulu hamil duluan. Ayahmu nikahin ibumu karena malu, makanya kamu lahirnya cepet banget," sambung Lila yang ikut berdiri di samping Rani. "Itu sebabnya hidupmu sial. Orang miskin memang kutukan," ujar salah satu yang langsung melemparkan bungkus makanan ke arah kaki Manda. Manda tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya menatap mereka dengan mata berkaca-kaca, lalu berlari meninggalkan tempat itu. Ia tak kembali ke kelas, melainkan bersembunyi di gudang belakang sekolah, menangis sendirian hingga bel berbunyi. Sore itu Rukiah menunggu di dekat pagar sekolah seperti biasa, tapi Manda tak kunjung muncul. Ia mulai panik, menyusuri kelas demi kelas, dan akhirnya menemukan anaknya meringkuk di sudut gudang. Matanya bengkak, wajahnya pucat. Rukiah langsung memeluk anaknya. "Ada apa, Nak? Siapa yang nyakitin kamu?" tanya Rukiah lembut. Manda menggeleng. "Nggak apa-apa, Bu." Rukiah tahu itu bukan nggak apa-apa, tapi ia juga tahu anaknya sedang tidak siap bercerita. Maka ia memutuskan menahan. Di perjalanan pulang tak ada percakapan, hanya menggenggam tangan ibunya erat-erat. Sesampainya di rumah, Manda langsung masuk ke kamarnya. Ia tak makan malam dan hanya berbaring memeluk boneka kainya. Rukiah mengamati dari luar pintu, menatap anak itu dengan mata penuh kekhawatiran. Ada yang berubah. Anak yang biasanya ceria itu kini mendadak diam. Matanya kosong dan ia tak lagi bertanya soal pelajaran atau minta dibacakan dongeng. Keesokan harinya, Manda tetap ke sekolah, tapi Rukiah bisa melihat langkahnya makin berat. Di sekolah perundungan makin menjadi. Ada yang menarik tasnya, menyembunyikan pensilnya, bahkan menyobek kertas gambarnya. Anak-anak itu menuduh Manda sebagai pembawa sial, anak setan, dan sumber dari segala musibah yang belakangan terjadi di desa hanya karena ibunya janda dan hidup miskin. Sementara itu di kampung, Rukiah pun mulai mendengar desas-desus yang menyakitkan. Di warung ia sering merasa diperhatikan. Bisik-bisik terdengar dari arah ibu-ibu yang sedang duduk melinting daun sirih. "Itu si Rukiah, kasihan ya. Katanya suaminya kecelakaan karena dia dulu bawa sial. Aku dengar juga waktu hamil dia sempat tinggal serumah sama Yanto sebelum resmi nikah. Anaknya itu jangan-jangan." Rukiah menggigit bibir, menahan amarah, tapi ia tahu membalas tidak akan mengubah apa-apa. Ia hanya bisa pulang dan memeluk Manda seerat-eratnya. Malam itu, "Manda, dengar ibu ya nak, kamu anak yang baik, kamu bukan kutukan, kamu bukan anak haram. Kamu hadiah dari Tuhan buat ibu dan ayah. Jangan pernah percaya sama omongan jahat orang," bisik Rukiah sambil mengusap kepala anaknya. Tapi luka itu sudah terlanjur tertanam dalam. Semakin hari Manda semakin pendiam. Ia sering melamun, menatap kosong keluar jendela, atau menggambar bentuk-bentuk aneh di tanah. Kadang Rukiah mendapati anaknya menangis sendiri di bawah pohon jambu, tempat dulu ia biasa bermain. Dunia anak kecil itu seperti mulai pudar, warnanya berganti dengan gelap yang sunyi. Dan di malam yang tenang itu, saat angin kembali berhembus pelan,
di luar jendela kayu yang longgar. Rukia duduk di sisi Manda yang sudah tertidur. Ia menatap wajah kecil itu yang masih menyimpan luka yang tak terlihat. Ia tahu luka dari kata-kata lebih tajam dari sembilu. Dan luka itu sedang tumbuh perlahan, tapi pasti menggerogoti jiwa anak yang tak berdosa. Rukia mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut bukan karena kemiskinan atau kesepian, tapi karena ia melihat secercah kegelapan mulai merayap masuk ke dalam hati anaknya. Dan ia belum tahu bagaimana cara menyelamatkannya. Beberapa hari berlalu sejak malam itu, tapi bukan perbaikan yang terjadi, melainkan sebaliknya. Manda semakin tertutup, semakin jauh, dan senyum di wajahnya seperti lenyap perlahan. Seperti bunga kecil yang dulu mekar di musim hujan, kini layu. Bahkan sebelum sempat menatap matahari dengan utuh. Pagi itu Rukia mengajak Manda ikut menjajakan peyek dan keripik buatan tangannya ke rumah-rumah warga. Biasanya mereka berjalan berdua membawa keranjang rotan yang diisi toples kaca berisi cemilan rumahan. Ini bukan pekerjaan besar, tapi cukup untuk membeli beras, sedikit sayur dan sepotong tahu untuk makan malam. Biasanya juga Manda sangat semangat. Ia akan menyapa warga dengan sopan, menawarkan dagangan dengan suara ceria. Tapi pagi itu lebih sering diam. Keranjang ia gendong tanpa semangat dan matanya lebih sering menatap tanah daripada wajah orang-orang. Mereka tiba di depan rumah Bu Arti, salah satu ibu-ibu yang dikenal cerewet dan senang membicarakan aib orang. Rukia awalnya ragu untuk mampir, tapi kebutuhan mendesak membuatnya memberanikan diri. Ia mengetuk pintu sambil tersenyum sopan. Bu Arti keluar mengenakan daster kuning terang dan rambut yang dikundi seadanya. Bu Arti, ini saya bawa peyek sama keripik, siapa tahu mau nyemil buat sore, ucap Rukia ramah. Bu Arti memandangi toples-toples itu, lalu menoleh ke arah Manda yang berdiri sedikit di belakang ibunya. Senyum sinis menghiasi wajahnya. Wah, dagangan apa? Bawa sial juga ikut dijual, katanya sambil tertawa pelan, tapi cukup keras untuk membuat jantung Rukia mencelos. Rukia tersenyum kaku. Kalau nggak butuh, nggak apa-apa Bu, saya cuma mampir kok. Tapi saya cuma mau bilang aja ya Mbak Yu, lanjut Bu Arti, ini berdiri lebih tegak. Anakmu itu katanya bikin anak-anak sekolah jadi ketularan malas. Katanya ada yang sakit perut gara-gara duduk sebelahan sama dia lah. Saya juga heran, anak kayak gitu kok masih dibiarin berkeliaran. Desa ini butuh bersih Mbak Yu, bukan pembawa petaka. Orang-orang kayak kalian tuh semestinya tahu diri. Manda menggigit bibir, tangan kecilnya menggenggam erat gagang keranjang. Matanya sudah berkaca-kaca, ia tidak berani menatap siapapun. Rukia menahan nafas, ingin sekali ia membalas, ingin sekali meneriakan amarah yang selama ini ia kubur dalam diam. Tapi ia tahu, jika ia meledak sekarang, yang akan kena adalah Manda. Maka ia hanya menarik nafas dalam-dalam, membungkuk singkat dan berkata, maaf ya Bu Arti, kami pamit dulu. Mereka berjalan menjauh dari rumah itu tanpa suara. Rukia melirik Manda, sesekali berharap ada tangis atau amarah yang keluar agar bisa ia tangkap dan peluk. Tapi Manda hanya diam yang menakutkan. Sore itu mereka tak banyak bicara, bahkan ketika makan malam, Manda hanya menyentuh nasi tanpa selera. Rukia mencoba menghibur, menceritakan kisah-kisah lucu dari masa kecilnya. Tapi Manda hanya mengangguk sesekali dan lebih sering menunduk, menatap piring kosong. Malamnya Rukiah mendapati Manda duduk sendirian di belakang rumah, hanya ditemani cahaya bulan dan suara jangkrik. Ia duduk di bangku bambu kecil, menatap tanah yang mulai berembun. Nak, dingin, masuk yuk, ujar Rukiah lembut mendekati putrinya. Ibu,
Suara Manda pelan, nyaris seperti bisikan. Iya sayang, apa kata orang-orang di desa ini benar? Kalau aku beneran bawa sial, anak haram, gak pantas tinggal di sini. Rukia merasa seperti ada paku yang menancap langsung ke dadanya. Tubuhnya membeku. Ia tahu pertanyaan ini akan datang cepat atau lambat. Tapi ia tak pernah siap menghadapinya. Manda, dengar ya sayang. Kamu anak yang paling ibu sayangi. Ibu dan bapak dulu saling cinta. Dan kamu lahir dari cinta itu. Kamu bukan sial, kamu anugerah. Tapi kenapa semua orang benci aku, Bu? Suara Manda mulai gemetar. Kenapa teman-teman bilang aku bau, miskin, haram, dan harus pergi dari desa ini? Rukia memeluk anaknya erat-erat. Mereka nggak tahu apa-apa. Kadang orang dewasa juga bisa salah, nak. Mereka terlalu suka melihat dari luar. Tapi kamu harus tahu, kamu berharga, sangat berharga, Manda. Manda tak menjawab, ia hanya menangis pelan dalam pelukan ibunya. Tangis yang seperti racun, pelan, tapi pasti merusak hatinya yang masih rapuh. Hari-hari selanjutnya pun tak membaik, bahkan lebih buruk. Di warung, di jalan, bahkan saat membeli sayur di pasar, Rukia sering mendengar komentar menyakitkan. Ada yang terang-terangan menyebutnya janda pembawa kutukan. Ada pula yang menyindir bahwa anak seperti Manda sebaiknya tidak sekolah bersama anak-anak baik. Sementara itu Manda mulai menghindari segalanya. Ia malas berangkat sekolah, lebih sering merenung dan kadang menggores-gores tanah dengan ranting sambil melamun. Satu malam Rukiah melihat sebuah coretan di tanah. Kalau aku nggak ada, apa semua orang akan tenang? Jantungnya seolah berhenti. Ia segera menghapus tulisan itu, menggenggam pundak anaknya yang duduk di situ dengan tatapan kosong. Manda, dengarkan ibu. Jangan pernah berpikir kamu harus pergi dari dunia ini. Ibu butuh kamu, nak. Tanpa kamu, ibu bukan siapa-siapa. Ucapannya penuh haru, tapi luka di hati anak itu sudah terlalu dalam. Kata-kata yang diulang-ulang seperti mantra oleh orang-orang di sekitarnya telah menanam racun yang sulit diangkat. Pada malam-malam berikutnya, Manda mulai berbicara sendiri. Kadang ia bergumam, kadang hanya memeluk bonekanya dan berkata, "Aku nggak apa-apa, aku nggak nyakitin siapa-siapa." Rukia mulai panik, tapi kepada siapa ia harus meminta tolong? Setiap kali mencoba bicara dengan warga atau guru, ia hanya diberi tatapan sinis. Sabar ya Bu Rukia, mungkin ini ujian dari Tuhan. Dan malam itu Rukia menangis dalam diam. Di dapur reotnya, air matanya jatuh ke lantai tanah. Sambil tangannya terus mengaduk air panas untuk mandi. Ia merasa putus asa. Dunia seperti tak berpihak pada mereka. Tapi ia belum menyerah. Tidak malam ini. Besok ibu akan temani kamu ke sekolah sayang. Kita akan lewati ini bersama. Bisiknya pada Manda yang sudah terlelap. Namun tanpa ia sadari, luka itu sudah mulai berubah. Dari perih menjadi gelap. Dan dari gelap itu terus menjalar. Menjadi ruang dalam jiwa. Anak kecil yang terlalu lelah. Menghadapi dunia yang kejam. Dan gelap itu belum selesai. Dan malam telah tiba dengan mendung yang menggantung berat, seolah langit pun sedang menahan tangis yang nyaris pecah. Keesokan harinya, seperti janji Bu Rukiah semalam, ia bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan terbaik yang bisa ia usahakan. Nasi hangat, telur dadar, dan sedikit kerupuk, sisa kemarin. Ia tahu mungkin sepenuhnya anaknya belum pulih secara batin. Tapi ia yakin dengan kasih sayang dan waktu, semua bisa diperbaiki. Ia membangunkan Manda dengan pelukan lembut dan kecupan di dahi. Manda hanya mengangguk pelan, suaranya nyaris tak terdengar. "Iya Bu."
Hari itu meski hujan mengguyur sejak siang, Manda tetap berangkat sekolah. Bu Rukiah mengantar sampai gerbang, memastikan anaknya masuk dengan langkah gontai. Tapi pasti, hatinya sedikit lega. Ia berpikir mungkin semua akan membaik. Namun sore menjelang malam, dunia Rukiah hancur berkeping-keping. Matahari sudah lama tenggelam, langit berubah menjadi kelabu yang pekat, dan rintik hujan berubah menjadi deras menyelimuti desa kecil itu dengan irama duka. Tapi Manda belum juga pulang. Rukiah menunggu di depan rumah, tubuhnya menggigil karena udara dingin dan kecemasan yang tak terbendung. Jarum jam menunjukkan angka 6 sore. Biasanya Manda pulang paling lambat jam 5. Ini sudah terlalu malam. Panik mulai menggigil. Ia berlari ke rumah Pak Lurah, bertanya, apakah ada anak-anak yang masih tertahan di sekolahan? Tak ada. Lalu ke rumah guru kelas Manda. Jawabannya sama, semua murid sudah pulang sejak sore, sebelum hujan turun terlalu deras. Dengan kaki yang gemetar, Rukiah menyusuri jalan berlumpur. Ia memanggil nama anaknya dengan suara serak. Manda, Manda, nak, kamu di mana? Ia menuju sekolah, kosong. Hanya lampu suram yang menyala redup di lorong kelas. Dan suara air hujan menetes dari atap. Tak ada jejak Manda. Rukiah mulai kehilangan arah. Kakinya terus melangkah hingga ia tiba di jembatan kecil yang melintasi sungai di tepi desa. Di sanalah ia melihatnya. Sosok kecil mengambang pelan di sisi sungai, tersangkut di semak-semak. Tubuh itu terkulai dalam diam. Baju sekolahnya basah dan kusut. Rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Di tangannya tergenggam erat sesuatu. Secari kertas yang hampir lepas di bawah arus. Seketika tubuh Rukiah luruh. Ia berlari ke pinggiran sungai, mencebur ke dalam air, tanpa peduli hujan, lumpur, atau dingin. Ia menarik tubuh anaknya, memeluknya erat, seperti berharap kehangatan tubuhnya bisa kembali menghidupkan nyawa yang telah pergi. Manda, bangun nak, bangun. Jangan tinggalin ibu Manda. Bangun nak. Teriaknya, suaranya yang meraung menembus suara hujan dan mengguncang langit. Warga mulai berdatangan. Mereka berdiri diam. Sebagian menatap dengan pandangan iba. Sebagian lain hanya menunduk, merasa asing dengan duka yang mereka bantu ciptakan. Bu Rukiah tak peduli. Ia hanya menangis, memeluk tubuh kecil itu di pangkuannya, mengguncangnya, mencium pipinya yang dingin. Darah bercampur lumpur menodai wajah Manda, tapi tangannya masih menggenggam erat kertas yang basah. Seorang warga, Pak Samin, memberanikan diri mengambil kertas itu. Dibukanya pelan, huruf-huruf tinta luntur sebagian, tapi masih bisa terbaca. Maaf Bu, Manda capek. Manda bukan anak baik. Manda gak kuat lagi dihina. Kalau Manda gak ada, semoga ibu bisa hidup lebih tenang. Manda sayang ibu, tapi Manda ingin tidur selamanya. Pak Samin terdiam, wajahnya pucat. Ia hanya bisa menyerahkan kertas itu ke Bu Rukiah tanpa sepatah kata. Rukiah membaca, matanya tak berkedip, lalu menggenggam kertas itu ke dada sambil menjerit histeris. Anak ibu bukan anak buruk. Manda baik, Manda anak ibu yang paling baik. Kalian yang jahat. Orang-orang hanya terpaku, tak ada satupun yang berkata apa-apa. Bahkan mereka yang dulu paling keras mencemooh, hanya menatap kosong. Tapi tak satupun dari mereka yang meminta maaf. Malam itu Rukiah menguburkan anaknya sendiri. Tak dimakamkan di pemakaman umum, tapi di belakang rumah. Tempat di mana Manda biasa menanam bunga liar. Tak ada ustadz, tak ada doa panjang. Hanya isak ibu yang kehilangan segalanya. Tangannya gemetar, menggali tanah. Tubuhnya basah oleh hujan dan lumpur.
Tapi ia tetap menggali, memeluk jasad anaknya untuk terakhir kali, dan menutup liang itu perlahan. Setelahnya ia hanya duduk di samping makam itu, tak bergerak. Hujan terus turun, petir sesekali menyambar, tapi Ruqyah tak bergeming. Ia menatap nisan sederhana dari kayu yang ia tulis sendiri. Mandaria, putri ibu, 9 tahun. Kembali ke rahmatullah karena dunia terlalu kejam. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan kesedihan yang tak terucapkan. Malam itu menjadi malam paling sunyi di desa tersebut. Tak ada satupun warga yang bisa tidur nyenyak, tapi tak satupun yang mengetuk pintu Ruqyah untuk menyampaikan maaf atau sekedar menemani. Di dalam hatinya, Ruqyah tak hanya menyimpan luka, ia menyimpan bara yang tak padam, bara yang akan menjadi nyala, dan nyala itu perlahan membakar. Tak ada suara jangkrik, tak ada gonggongan anjing, hanya rintik hujan yang masih turun perlahan, menyatu dengan isak tangis Ruqyah yang belum juga berhenti. Di atas makam kecil yang baru digalinya sendiri, hujan seolah mengerti, membasahi nisan kayu bertuliskan nama anak semata wayangnya. Tulisan yang dibuat dari arang perlahan luntur oleh tetesan air langit dan air mata. Tubuh Ruqyah menggigil, bukan hanya karena dingin yang menyelusup kulit, tapi karena hati yang telah kehilangan cahaya. Cahaya terakhir dalam hidupnya. Ia tak tahu berapa lama ia duduk bersimpuh di sana. Yang ia tahu malam itu ia sudah bukan lagi Ruqyah yang sama. Ia menatap nisan itu. Wajah Manda menari dalam ingatannya. Senyum polosnya, tawa kecilnya saat bermain lompat tali dengan ibu-ibu tetangga yang dulu masih ramah. Tapi semua berubah sejak hinaan demi hinaan menghancurkan harga diri anaknya. Hinaan yang terus menusuk sampai akhirnya menusuk terlalu dalam, hingga Manda memilih pergi. Maafkan ibu nak, ibu gagal melindungimu, bisiknya Parau. Suaranya habis terbawa tangis yang tak habis-habisnya. Angin malam berhembus pelan, tapi dinginnya seperti mencengkram tulang. Daun-daun pisang di belakang rumah bergesekan pelan, seperti sedang berbisik. Ruqyah mendongak, bulu kuduknya berdiri. Ia bisa merasakan hawa berbeda. Di malam itu ada yang berubah, entah apa. Tapi keheningan itu menyimpan sesuatu yang menakutkan, atau justru membangkitkan sesuatu yang lama tertidur. Pelan ia bangkit, tubuhnya masih gemetar. Ia melangkah masuk ke dalam rumah kecil reot beratap seng yang sudah lama bocor di beberapa sudut. Di sudut ruang tengah ada lemari kayu tua, satu-satunya peninggalan almarhum ibunya, yang dulu pernah mengajarkan banyak hal sebelum meninggal akibat sakit keras. Di balik lemari itu tersembunyi sebuah peti kayu, berukir motif salur, dan bunga yang sudah pudar warnanya. Peti itu sudah bertahun-tahun tak dibuka. Terakhir kali disentuh saat ibunya berpesan dengan suara berat. Jangan pernah buka ini nak, kecuali dunia sudah benar-benar menginjakmu, sampai kau tak bisa berdiri. Waktu itu Ruqyah tak pernah mengerti maksudnya, tapi malam ini ia tahu. Dengan tangan gemetar ia menarik peti itu keluar. Debu tebal menutupi permukaannya. Jantungnya berdegup keras. Udara di dalam rumah terasa berbeda, lebih berat, lebih dingin, dan lebih penuh aura yang tak terlihat. Ia buka pelan-pelan. Kait logamnya berbunyi, terdengar saat tutup kayu tua itu terbuka. Di dalamnya tergeletak benda-benda yang selama ini ia anggap hanya mitos dan dongeng masa lalu. Sebuah boneka kecil dari jerami dan rambut manusia, beberapa botol berisi cairan hitam pekat, gumpalan kapas berwarna merah tua, dan secari kain kuning yang dibordir dengan tulisan aksara Jawa kuno.
Tapi di antara semuanya ada satu benda yang membuat tubuhnya gemetar hebat. Sebuah foto ibunya tersenyum, namun matanya terlihat seperti hidup, seolah sedang mengawasi dari balik kertas usang. Dia ambil satu persatu benda itu. Perlahan tangannya mengusap boneka jerami itu, dan seperti ada arus dingin mengalir ke tubuhnya. Suatu perasaan asing, entah takut, marah, atau sedih, menyatu dalam dadanya yang masih berdenyut karena kehilangan. Bu, anakku, sudah tak ada. Dunia ini sudah menelan kebahagiaan terakhirku, Bu. Gumam Ruqyah lirih. Mereka menyiksanya sampai mati, dan tak satu pun dari mereka menyesal. Di luar angin bertiup lebih kencang. Daun-daun pohon di belakang rumah bergetar. Langit masih gelap, tapi dari jendela kecil rumah itu, bulan mulai menampakkan diri dari balik awan. Cahayanya temaram menembus ke dalam dan jatuh tepat di atas peti itu, seolah langit pun memberi izin. Ruqyah menarik nafas panjang. Hatinya digerogoti amarah, rasa sakit dan kekecewaan yang tak bisa ia luapkan dengan kata. Ia tahu hukum di dunia ini tak akan menyentuh orang-orang yang telah merendahkan, menginjak harga diri anaknya. Secara perlahan, ia mengambil kain kuning dan mengikatkannya ke lengan kanannya. Lalu dengan suara lirih, ia mengucapkan doa dalam bahasa Jawa halus yang dulu diajarkan almarhumah ibunya. Doa yang dulu hanya didengar sekilas saat ia masih kecil dan mengintip dari balik pintu. Tiba-tiba lampu minyak di sudut ruangan bergoyang hebat. Apinya membesar sesaat lalu padam tanpa sebab. Udara menjadi lebih dingin, hening, dan lalu terdengar bisikan, bukan dari dalam rumah, tapi dari luar. Dari arah makam Manda. Tubuh Ruqyah menegang. Ia tahu itu bukan angin. Ia tidak gila, ia sadar penuh. Tapi suara itu begitu nyata, lirih, panjang, dan datang dengan bersamaan angin yang menyelinap lewat celah-celah papan dinding rumah. Lalu suara langkah kecil seperti kaki anak-anak berlari di halaman. Ia berdiri perlahan, tak ada rasa takut. Hanya duka dan amarah yang sekarang mendominasi tubuhnya. Ia buka pintu perlahan. Halaman rumah basah oleh sisa hujan. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya satu hal yang membuat matanya membelalak. Di atas nisan Manda ada jejak telapak kaki kecil, segar, seolah baru saja menginjak tanah basah itu. Ruqyah menunduk, tangan kanannya mengepal kuat. Boneka jerami itu kini berada dalam genggamannya. Jika dunia tak bisa memberi keadilan fisiknya, maka biarlah kematian yang menuntut balas untukmu, Manda. Dan malam itu dimulailah sesuatu yang tidak pernah bisa dibalikan. Sebuah perjalanan yang gelap, penuh dendam dan darah. Ruqyah, janda muda yang dulu hanya dikenal sebagai penjual gorengan keliling, kini telah membuka pintu menuju kekuatan lama yang telah lama dikunci oleh almarhumah ibunya. Pintu itu kini terbuka dan ia siap melewatinya. Malam itu sunyi, hanya suara desiran angin yang menggoyangkan atap seng rumah kecil di ujung desa. Langit tak berbintang, bulan tertutup mendung, gelap. Ruqyah duduk bersilah di tengah ruangan. Tubuhnya hanya disinari temaram api dari pelita tua yang bergoyang pelan. Di depannya tikar lusuh dijadikan alas untuk benda-benda yang telah ia siapkan sejak senja. Sejumput rambut milik Manda yang dulu pernah ia sisir dan simpan dalam botol kecil. Secuil baju terakhir yang dikenakan anaknya yang kini sudah kaku dan mengering. Satu ekor ayam cemani yang tadi sore ia sembelih sendiri, dan sebuah dupa hitam jenis dupa yang hanya bisa dibuat dari campuran kemenyan hutan, darah kelelawar dan serpihan tulang bayi kerah, warisan ilmu ibunya dulu.
Di langit guntur terdengar jauh di balik pegunungan. Namun hujan tak kunjung turun, hanya angin dingin yang seolah berputar-putar di sekitar rumah kecil. Ia tak bergeming, matanya merah, wajahnya pucat. Ia sudah tak punya rasa takut. Air matanya kering, hatinya beku, dan kini amarah yang bicara. Ia menyalakan dupa. Asap hitam langsung mengepul, menari pelan ke udara, membentuk pusaran yang meliuk seperti makhluk hidup. Ruangan mendadak berubah. Bau campuran amis darah dan aroma kayu terbakar. Tapi bukan bau yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada sesuatu dalam asap itu, seolah sesuatu yang hidup. Bu Ruqyah menarik napas panjang, lalu ia buka lembaran kain kuning berisi tulisan kuno, tulisan tangan ibunya sendiri, yang ditulis dengan darah dan tak boleh dibaca sembarangan. Ia membaca mantra itu dengan suara rendah, pelan dan berat. Kata-katanya bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, tapi bahasa tua yang hanya digunakan dalam ilmu santet kuno di masa silam. Tangan Ruqyah gemetar saat ia menetesi rambut Manda dengan darah ayam cemani. Asap dupa seolah menyerap cairan itu. Lalu warna asap berubah dari abu-abu pekat menjadi hitam legam. Semakin lama dupa bergetar sendiri, tapi api pelita redup perlahan. Lalu terdengar suara, pertama lirih, seperti seseorang yang menangis di kejauhan. "Ibu." Ruqyah terdiam, nafasnya tercekat. Suara itu terlalu dikenal, terlalu dekat. Ia mendongak perlahan dan matanya membelalak. Di sudut ruangan berdiri sosok mungil, tubuh kecil bergaun putih. Rambutnya basah, panjang, menutupi wajah, dan suara tangis pelan itu makin jelas. Manda," bisik Bu Ruqyah, air matanya mengalir. Namun sosok itu tidak menjawab, ia hanya berdiri, lalu mulai berjalan perlahan ke arah pintu dapur, dan hilang. Ruqyah bangkit, dupa masih membara. Ia mengikuti arah langkah itu. Jantungnya berdegup keras. Suara tangis itu makin jauh, lalu berhenti. Ia keluar ke halaman belakang. Angin berhenti seketika. Pohon jambu di dekat makam Manda tampak hitam. Daunnya layu, kulit batangnya mengelupas, seperti terbakar. Udara di sekitarnya seperti tersedot. Sejenak waktu terasa berhenti, dan di bawah pohon itu, samar-samar Bu Ruqyah melihat sesosok tubuh kecil duduk membelakanginya. "Manda," ucapnya lagi, suaranya lirih, penuh luka. Namun kali ini sosok itu menoleh. Wajah pucatnya penuh luka lebam, matanya hitam, legam, tanpa bola mata. Dan dari mulutnya mengalir darah yang membasahi baju Manda. Tidak lagi Manda yang dulu. Sosok itu berdiri perlahan. Suaranya menggerang rendah. Lalu ia bicara, tapi suaranya bukan suara anak kecil, melainkan suara berat dan penuh dendam. "Mereka harus bayar semua, satu-satu." Dan sosok itu menghilang, seolah menyatu dengan tanah di bawahnya. Bu Ruqyah jatuh terduduk, nafasnya berat, tapi tak ada ketakutan di matanya. Justru ada semacam kelegaan. Ia tahu arwah Manda belum tenang. Ia tahu kini ia bukan sendiri. Ritual malam gelap itu belum selesai, tapi satu hal pasti, pintu sudah terbuka. Jiwa yang tersakiti telah dipanggil, dan dendam yang tertanam kini sudah mendapat jalannya. Sejak malam itu suasana rumah Bu Ruqyah tak lagi sama seperti malam sebelumnya. Angin berembus kencang meski langit cerah. Suara-suara lirih terdengar dari belakang rumah. Pelita sering padam sendiri meski minyaknya penuh. Dan pohon jambu itu sekarang menghitam seluruhnya. Bahkan tanah di sekitarnya retak dan mengering. Warga desa mulai resah. Anak-anak kecil sering demam mendadak jika melewati rumah itu.
Hewan ternak menolak mendekat, bahkan beberapa ibu-ibu penggosip mulai mimpi buruk. Mimpi yang sama tentang anak kecil bersimbah darah, berjalan mendekati mereka dan berkata, "Kenapa kalian tega?" Namun Purukia tak keluar rumah. Ia hanya mengulang ritual setiap malam. Ia sebut satu demi satu nama orang-orang yang dulu melukai anaknya. Menghina, mencemooh, tertawa saat Manda menangis. Setiap nama yang diucap, ia tusukkan paku ke boneka kecil dari jerami yang telah disiapkan. Dan malam itu ia menyebut nama pertama, Suminah, ibu yang dulu memaki Manda di warung dan menyebutnya pembawa sial. Boneka kecil itu ditusuk pada paku di bagian perut dan darah ayam disiramkan di kepalanya. Dupa dibakar kembali dan suara tangis itu terdengar makin jelas. Kali ini bukan tangis Manda, tapi cerita dari dalam mimpi Suminah yang terbangun tengah malam dengan tubuh menggigil dan bau busuk darah di sekelilingnya. Purukia menatap Dupa yang kini padam sendiri. Di matanya, cahaya kesedihan telah berubah menjadi bara dendam. "Anakku tak akan mati sia-sia," bisiknya. Dan malam pun menutup ritual pertama dengan gemuruh petir di langit yang tak lagi bisa dibedakan. Apakah itu suara alam atau jeritan dari dunia arwah yang kini mulai bergerak? Esok harinya desa itu masih seperti biasa. Warga lalu lalang dengan kegiatan mereka. Mereka pura-pura tak tahu tentang tragedi yang telah merenggut nyawa Manda. Seolah gadis kecil itu tak pernah ada. Tapi mereka tidak tahu bahwa udara di sekeliling mereka kini bukan udara biasa. Ada sesuatu yang mengendap, menunggu waktu untuk menunjukkan wajah aslinya. Pagi itu di ujung desa, rumah milik Kusumina yang kemarin malam disebut namanya dalam ritual tampak ramai. Warga berkumpul di sekitar sumur tua yang berada tak jauh dari dapurnya. Ada jeritan, ada tangis, dan ada mayat seorang anak kecil berusia 7 tahun. Cucu Suminah ditemukan mengambang di dalam sumur. Kepalanya terantuk batu, darah mengalir dari pelipisnya. Menurut kesaksian ibunya, anak itu bermain di halaman belakang, lalu berteriak-teriak sendiri, seolah melihat seseorang. "Ibu, itu kakak Manda. Kakak Manda. Kakak Manda menangis, Bu. Kakak Manda ada di situ." Begitu katanya, sambil menunjuk arah sumur. Namun saat sang ibu sibuk mencuci piring, anak itu sudah hilang. Ia ditemukan beberapa jam kemudian, tak bernyawa, matanya membelalak ketakutan. Sumina sendiri menangis histeris, tapi entah kenapa, di mata sebagian warga, air mata itu seperti air mata buaya. Terutama bagi mereka yang masih ingat bagaimana dulu mulut Bu Suminah begitu lancang, menyebut Manda anak haram, pembawa sial, dan menghasut ibu-ibu lainnya untuk menjauhi keluarga Rukiah. Dosa mulut sendiri, akhirnya balasannya datang. Bisik seorang tetua kampung tak jauh dari kerumunan. Namun teror tak berhenti di situ. Malam berikutnya, seorang wanita lain, Lastri, yang dikenal sebagai biang gosip di kampung, ditemukan tewas di dapurnya. Tubuhnya terbujur di dekat kompor, wajahnya membiru dan mulutnya terbuka lebar. Anehnya lidahnya menghitam dan membusuk, seolah sudah dipenuhi belatung, padahal baru beberapa jam meninggal. Polisi yang datang pun tak mampu menjelaskan penyebab kematian yang begitu cepat membusuk. Itu mungkin keracunan, kata mereka seenaknya, tapi warga mulai menghubungkan semua itu. Mereka ingat betul, Lastri adalah yang paling sering menyebarkan kabar bahwa Manda bukan anak sah, menyebut Pak Yanto mandul dan menuduh Purukia menjanda karena kutukan. Dalam waktu 2 hari, 2 kematian aneh mengguncang desa yang biasanya tenang. Tapi manusia selalu punya kemampuan menolak kenyataan.
Warga masih menyangkal, masih mencari-cari alasan logis untuk menyembunyikan rasa takut mereka. Tapi ketakutan itu sudah mulai tumbuh dan menyebar. Sementara itu di rumah kecil yang hampir terlupakan di ujung desa, Bu Rukiah duduk di balik jendela, wajahnya pucat tapi tenang. Tangannya menggenggam kain kecil milik Manda. Di pelataran rumah, dupa hitam masih mengepul di setiap malam. Ia tahu betul ini baru permulaan. Senyuman mengembang di bibirnya. Mereka akan merasakannya. Gumamnya pelan, matanya menatap jauh ke arah kuburan kecil di belakang rumah. Di sana, bunga kamboja yang ditanam 2 hari lalu mulai layu. Meski setiap hari disiram, air tanahnya menghitam dan setiap malam cahaya samar datang, terlihat memancar dari bawah pohon jambu yang kini mati, berdiri seperti penjaga dunia lain. Malam berikutnya teror datang pada seorang remaja lelaki bernama Arfan. Ia masih duduk di bangku SMP. Dulu ia salah satu yang sering mengejek Manda di sekolah, mengatakan Manda berbau tidak enak, anak orang gila, dan pantasnya tidur di kandang ayam. Saat itu semua orang hanya menganggapnya candaan, tapi bagi anak sekecil Manda, semua itu adalah luka. Arfan malam itu terbangun tengah malam. Tubuhnya dingin, kamar terasa gelap meski lampu menyala. Ia memanggil ibunya, tapi suara tak keluar dari mulutnya. Tiba-tiba ia mendengar suara tangis pelan dari sudut kamar. Tangis yang lirih tapi menyayat. Ia menoleh dan di sana duduk seorang gadis kecil dengan rambut panjang basah menutupi wajah. Gaunnya putih kotor dan meneteskan air dari bawah tubuhnya, merembas air keruh yang menggenangi lantai. Tangannya gemetar dan ia mengangkat wajah perlahan. Wajah itu. Seketika Arfan menjerit, tapi suara itu tertahan. Ia ketakutan, tubuhnya menggigil, air kencingnya mengalir, membasahi celana. Sosok itu mendekat dan berhenti di depan wajahnya. Kau bilang, aku anak kandang ayam. Bisik sosok itu dengan suara yang serak dan dingin. Seketika Arfan pingsan. Esoknya ia ditemukan ibunya dengan tubuh kaku dan mulut berbusa. Dokter bilang ia kena epilepsi, tapi semua tahu Arfan tak pernah punya riwayat penyakit apapun. Kematian belum datang padanya, tapi teror itu nyata. Sejak malam itu ia tak bisa bicara, suaranya hilang, dan setiap malam ia menangis tanpa suara, menunjuk sudut kamar sambil gemetar. Desa itu kini mulai berubah, warga tak lagi saling menyapa. Mereka menutup jendela lebih awal, anak-anak dilarang bermain keluar setelah maghrib. Suasana desa menjadi suram, seperti diselimuti kabut tak kasat mata. Dan di antara semua itu, hanya satu rumah yang tetap berdiri dalam keheningan, yang tak terganggu. Rumah kecil Bu Rukiah. Di dalamnya seorang ibu yang dulu dihina, kini duduk dalam sunyi sambil menganyam dendam menjadi kekuatan yang tak bisa dilawan. Ia tahu ini belum selesai. Ia tahu masih banyak nama di dalam hatinya. Dan malam-malam akan jadi alatnya. Pagi harinya kabut tak kunjung menghilang dari desa. Matahari seperti enggan menembus langit yang kelabu. Warga mulai merasa ada yang tak wajar. Suasana desa menjadi tegang dan berat, seolah setiap langkah kaki membawa beban yang tak terlihat. Bisikan mulai terdengar dari mulut ke mulut, pelan dan hati-hati, tentang teror yang mereka alami. Dan tentang satu nama yang harus dibicarakan. Di balik pintu tertutup Bu Rukiah. Namun tak satu pun yang berani menyebutnya terang-terangan. Terlalu banyak keanehan yang terjadi, dan semuanya berkaitan dengan Manda, gadis kecil malang yang dulu mereka hina, dan kini kembali dalam wujud yang tak mereka pahami. Hari itu di sekolah dasar tempat Manda dulu belajar.
Ibu Tati, guru kelas 3 yang dikenal cerewet dan keras, tiba-tiba pingsan di depan murid-muridnya. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat, dan matanya terbuka tanpa bisa berkedip. Saat sadar di ruang UKS, ia hanya bisa mengucapkan satu kalimat berulang-ulang. Ada Manda. Dia duduk di bangku paling belakang. Dia tersenyum, darahnya mengalir. Dia melihat aku. Dia tahu aku ikut tertawa. Dia tahu. Kepala sekolah mencoba menenangkan, menyebut itu hanya kelelahan. Tapi para murid yang melihat tahu apa yang mereka lihat. Bayangan seorang anak perempuan dengan seragam basah duduk di bangku paling ujung sebelum tiba-tiba menghilang begitu saja. Sejak hari itu 2 kelas dipindahkan dan ruangan tempat Manda biasa belajar dibiarkan kosong. Namun teror tak hanya terjadi di sekolah. Malam harinya, tubuh Wagini, tetangga depan rumah Rukiah, ditemukan terbujur kaku di kamar mandinya. Tubuhnya penuh luka kecil dan dari kulitnya muncul puluhan lintah yang mengeliat keluar dari mulut, telinga, dan matanya. Dokter desa hanya menjelaskan, mungkin dia terjatuh di kebun, katanya. Tapi siapa yang percaya? Wagini adalah salah satu yang dulu paling nyinyir tentang Rukiah. Sering menyebutnya betina kesambet yang pantas tinggal di kandang babi. Warga mulai panik, mereka tak lagi berani keluar rumah selepas maghrib. Anak-anak dikurung di dalam kamar. Doa-doa diputar lewat pengeras suara musola setiap malam. Tapi tetap saja suara-suara aneh terdengar dari arah ujung desa. Dari rumah kecil yang dikelilingi semak, dan bayangan jeritan kerap terdengar. Kadang suara tangis anak kecil, kadang suara orang tertawa dalam gelap, kadang suara seperti orang menggores-gores tembok dengan kuku. Dan yang paling membuat bulu kuduk warga merinding, pohon jambu di belakang rumah Bu Rukiah, tempat Manda dikuburkan, ini tumbuh pembesar secara tak wajar. Batangnya menghitam seperti arang, daunnya lebar dan tajam. Dan setiap malam seolah bergerak sendiri. Dari sela-sela akar pohon itu sering terlihat cahaya redup kemerahan, seperti bara api menyala di bawah tanah. Bahkan ayam dan kambing enggan mendekat. Hewan-hewan peliharaan milik tetangga pun mulai mati satu persatu tanpa sebab. Namun meski semua tanda itu begitu nyata, warga masih menolak bicara terang-terangan. Mereka tahu siapapun yang menyebut nama Bu Rukiah dengan nada buruk akan jadi korban berikutnya. Rasa takut berubah jadi bisu. Orang-orang hanya berani berbisik dalam kamar, berdoa, semoga tidak ikut diburu dendam yang mereka sendiri tak mampu hentikan. Di warung kopi milik Pak Wiro, beberapa lelaki desa berkumpul. Wajah mereka kusut dan lesu. Ini gara-gara kita semua dulu diam waktu Manda dihina dan disakiti, bisik salah satu dari mereka. Rukiah, dia bukan manusia biasa. Ibunya dulu dukun. Dia bisa manggil arwah. Sekarang dia bangkitin anaknya buat balas dendam. Timpal yang lain pelan. Lalu kita harus gimana? Tanya pemuda yang duduk di sudut, ketakutan. Tak ada yang menjawab, hanya diam, karena mereka tahu setiap kalimat buruk yang mereka ucapkan bisa berbalik jadi kutukan. Sementara itu di rumah kecil yang kini dipenuhi bayangan dan bau dupa, Bu Rukiah duduk menghadap altar tuanya. Di depannya selembar kertas lusuh dengan daftar nama satu persatu dicoret. Dan masih ada beberapa yang belum dicoret. Ia menatap lilin merah yang menyala redup, lalu meraba rambut yang disimpan dalam wadah kecil dari kayu cendana. Masih ada beberapa lagi, nak, bisiknya pelan. Di luar hujan turun lagi, deras dan lama. Tak ada yang berani keluar rumah untuk memastikan apakah benar hujan atau sesuatu yang lain sedang melintasi desa malam itu. Dan dari rumah Rukiah terdengar suara tawa kecil, tawa seorang anak perempuan yang dulu selalu menangis.
Kini ia tertawa-tawa. Tawa kecil itu masih menggema dalam pikiran warga desa. Bahkan setelah malam berlalu dan hujan berhenti, mereka tahu belum semuanya selesai. Masih ada satu nama, satu orang yang belum menerima ganjarannya. Rukiah memandang daftar nama yang kini tinggal satu, tertulis paling bawah, namun dengan goresan tinta paling tebal. Bu Rumi. Bu Rumi adalah tetangga sebelah rumah Rukiah. Sosok yang selalu menyeringai sinis setiap kali melewati pagar bambu rumah mereka. Perempuan setengah baya yang paling lantang menyebar fitnah bahwa Manda adalah anak haram. Kata-katanya dulu seperti racun yang merembas ke hati warga, membuat mereka berani ikut mencemooh dan menghina Manda, seolah gadis kecil itu bukan manusia. Sore itu langit kembali mendung, tapi bukan mendung biasa. Warna awan tak lagi kelabu, melainkan abu kehijauan, seperti langit mengandung amarah. Warga desa semakin jarang berbicara. Mereka hanya berani mengintip dari balik jendela, seolah menanti siapa lagi yang akan jadi korban berikutnya. Di dalam rumah kayu yang sedikit lebih besar dari rumah-rumah lainnya, Bu Rumi tengah duduk sendirian di ruang tengah. Wajahnya pucat. Sudah beberapa hari ia tidak keluar rumah. Ketakutan mengurungnya. Makanan hanya sisa-sisa dari dapur, dan ia tak lagi peduli apakah itu basi atau tidak. Ia mulai merasa bayangan Manda sering muncul di pojok kamar. Tangis kecil kadang terdengar dari loteng. Bau dupa hitam menyusup ke ventilasi, meski ia tak pernah menyalakan apapun. Malam itu tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil, terdengar jelas dari belakang rumahnya. Bu, kenapa mereka jahat ya, Bu? Bu Rumi menjerit, menutup telinga dan memeluk tubuhnya sendiri. Tapi suara itu semakin dekat, seolah masuk ke dalam pori-pori dinding. Kenapa mereka bilang aku anak haram? Seketika lampu padam, gelap gulita menyelimuti rumah itu. Lalu satu persatu benda di rak berjatuhan, piring pecah sendiri. Jendela terbuka, tertiup angin dingin yang entah dari mana datangnya. Bu Rumi berlari ke kamar, namun di depan pintu ia terpaku. Di sana berdiri sesosok tubuh mungil dengan rambut basah menutupi sebagian wajahnya. Seragam sekolahnya masih sobek dan berlumuran lumpur. Tangan kecilnya menggenggam secari kertas yang basah, dan dari matanya mengalir darah hitam pekat. Manda, bisik Bu Rumi, tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu tak menjawab, ia hanya menangis pelan, lirih, namun terdengar begitu menyayat. Tangisan itu tak ubahnya rengekan anak yang kesepian, ditinggal dan dihina. Lalu sosok itu berjalan perlahan, mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderak. Aroma amis menyebar ke seluruh ruangan. Bu Rumi tak sempat lari. Detik berikutnya, jeritan panjang terdengar menembus malam. Warga yang mendengarnya hanya bisa menutup tirai lebih rapat. Tak ada yang berani keluar. Api mulai menyala dari dalam rumah Bu Rumi ini. Tapi tidak ada seorang pun yang bergerak memadamkannya. Mereka hanya memandangi dari kejauhan, menanti akhir dari semuanya. Keesokan paginya, tubuh Bu Rumi ditemukan hangus terbakar. Tapi anehnya, api itu tak menyebar ke rumah-rumah lain. Yang lebih mengerikan, tubuhnya dalam posisi duduk bersimpuh dengan mata terbuka, membelalak ke arah jendela. Di sebelahnya ditemukan kertas kecil yang nyaris terbakar, namun masih bisa terbaca. Satu kalimat, maafkan aku Manda. Di sisi lain desa, Bu Rukiah berdiri diam di bawah pohon jambu besar yang kini telah menghitam sempurna. Di bawah pohon itu kuburan kecil milik Manda tampak tenang, hanya ditandai batu pipih dan bunga kamboja yang layu. Sinar senja menyelinap di antara celah dahan, menerpa wajah Rukiah
yang dipenuhi garis kelelahan. Tapi kali ini juga ada ketenangan. Ia membawa kendi kecil berisi air bunga dan secarik kain putih di tangannya. Ada dupa menyala pelan dan buku mantra tua peninggalan ibunya. Ia berlutut perlahan mengusap batu nisan Manda, lalu mulai merapalkan mantra terakhir. Suaranya pelan namun tegas, menggema lembut di antara angin sore. Anakku, tugasku sudah selesai. Ibu tak akan biarkan kau terjebak dendam selamanya. Pulanglah nak, tenanglah di tempat yang lebih baik. Angin dingin tiba-tiba berhenti. Pohon jambu tidak lagi bergerak. Dan untuk pertama kalinya sejak Manda dimakamkan, terdengar suara lembut di telinga Rukiah. Suara tawa kecil yang dahulu sering mengiringi malam-malam penuh harapan mereka. Tangis Rukiah pecah, ia peluk erat kendi kecil itu, lalu menaburkan air bunga itu di atas makam. Sebuah sosok kabur terlihat berdiri di ujung halaman. Siluet anak kecil berdiri diam lalu tersenyum dan menghilang bersama tiupan angin terakhir. Rukiah memejamkan mata, menahan tangis. Ia tahu ini bukan tentang pembalasan saja, tapi tentang perpisahan. Manda telah pergi dan kini benar-benar tenang. Di kejauhan lonceng musola berdentang. Desa perlahan kembali sunyi. Tapi bekas luka di hati para warga tak akan mudah hilang, karena mereka tahu keadilan bisa datang dalam bentuk yang tak terduga. Dan dendam bisa menjelma menjadi kekuatan paling mengerikan jika hati seorang ibu tersakiti. Desir angin sore kembali berembus pelan di desa kecil itu, membawa aroma tanah basah dan bunga kamboja yang mulai gugur. Namun bagi sebagian warga, bau yang mereka cium masih sama seperti malam-malam sebelumnya. Bau dupa dan asap yang membekas di dalam dada. Mereka tak lagi berbicara keras, tak lagi berkumpul membahas aib orang lain. Semenjak kepergian Purumi dalam kobaran api tanpa sebab, suasana desa tak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Tapi sore itu ada yang berbeda. Beberapa ibu rumah tangga yang selama ini diam mendatangi rumah panggung tua milik Rukiah. Mereka datang dengan langkah ragu, membawa sesajen kecil, kembang 7 rupa, dan air bunga dalam botol plastik. Di antara mereka ada Pak Harun, kepala dusun, yang selama ini juga tutup mata dan telinga akan nasib Rukiah dan Manda. Langkah mereka pelan, berat, seolah membawa rasa bersalah yang tak bisa dihapus hanya dengan kata-kata maaf. Rumah itu tampak sunyi, daun pintu kayunya terbuka sedikit. Digerakkan angin, tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam. Ketika mereka melangkah masuk, perlahan jantung mereka berdetak tak karuan, seperti sedang menapaki tanah yang disakralkan. Bu Rukiah, panggil Pak Harun pelan. Tak ada jawaban. Mereka masuk lebih dalam. Ruangan itu tetap sama seperti terakhir kali warga melihatnya. Dari luar jendela gelap remang oleh cahaya redup lilin kecil dan dupa yang masih menyala di sudut ruangan. Aroma khas dupa itu menusuk hidung, menyelinap sampai ke rongga dada. Di kamar kecil di ujung lorong, mereka menemukan ranjang kayu dengan kelambu putih, masih tergantung, setengah robek di atas ranjang. Hanya ada satu benda, boneka kelinci kecil berwarna abu yang lusuh. Boneka kesayangan Manda. Di sampingnya dupa yang masih mengeluarkan asap tipis, menyebarkan bau getir ke seluruh sudut kamar. Dan di lantai, tergeletak selembar kain putih dengan bercak merah kecoklatan di salah satu sudutnya, seperti bekas darah yang sudah lama mengering. Tapi tak ada Bu Rukiah, tak ada tanda-tanda. Ia baru saja meninggalkan rumah. Tidak ada alas kaki di depan pintu, tidak ada peralatan memasak yang tampak baru digunakan. Bahkan debu mulai menyelimuti meja.
dan jendela. Seolah rumah itu sudah lama tak berpenghuni, namun tetap terasa hidup. Ia pergi, bisik salah satu ibu dengan suara gemetar. Atau mungkin sudah bukan lagi bagian dari dunia ini. Pak Harun memejamkan mata. Ia tahu ini bukan sekedar kehilangan biasa. Ini penebusan dari dosa. Ibu dan anak yang hanya ingin hidup tenang. Mereka tak pernah benar-benar peduli, sampai akhirnya tak ada lagi yang bisa diperbaiki. Desa mencoba melanjutkan kehidupan, tapi bekas luka itu menetap. Setiap malam ada warga yang masih mendengar suara langkah kecil di jalan setapak menuju rumah tua. Kadang terdengar tawa anak-anak yang menggema dari arah pohon jambu di belakang rumah itu. Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, pohon jambu itu tak pernah kembali seperti semula. Daunnya tetap hitam, batangnya retak-retak, dan akar-akarnya menjulur ke tanah, seolah hendak mencengkram siapapun yang mendekat. Beberapa warga pernah mencoba menebangnya, tapi selalu gagal. Mata gergaji patah, mesin rusak, atau buruh yang ditugaskan tiba-tiba jatuh sakit. Akhirnya mereka membiarkan pohon itu tetap berdiri, diam, menyimpan cerita dan dendam yang tak semua orang tahu. Akhirnya sementara rumah panggung tua itu pelan tapi pasti mulai ditinggalkan oleh waktu. Lumut tumbuh di tiang-tiangnya, kelambu putih memudar dan sobek ditiup angin. Tapi boneka itu, boneka kecil milik Manda, tetap di tempatnya, tak pernah berpindah, tak pernah lapuk, seolah menunggu seseorang atau mungkin tak ingin ditinggal sama sekali. Setiap bulan purnama beberapa warga masih menaruh bunga di depan pagar rumah itu, bukan sebagai persembahan, tapi sebagai permintaan maaf. Bukan pada Purukia, bukan pada Manda, tetapi pada nurani mereka sendiri. Mereka tahu ada yang sudah tak bisa dikembalikan. Dan meski malam-malam kembali sepi, mereka sadar bahwa desa ini tak akan pernah benar-benar sama lagi. Karena meski badai telah reda, bekas anginnya masih terasa. Dan di balik ketenangan selalu ada keheningan yang menyimpan cerita tentang kasih seorang ibu, tentang dendam yang membara, tentang satu nama kecil yang dulu hanya ingin diterima, Manda. Di ujung desa itu pohon jambu hitam masih berdiri diam, menjulang, mengawasi. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.